saudara lihat sekeliling nih, semua rata dengan tanah gitu. Hanya tangan Tuhan yang bisa melakukan ini. Karena itu hanya tangan Tuhan pula yang bisa mengembalikan gitu. Merasalah saudara-saudara katanya, Anda dikirim oleh Tuhan. Jadi jaga kebersihan tanganmu. Jangan pernah berpikir sedikit pun soal-soal apa korupsi apa supaya bertanggung jawab lah ya. Supaya bertanggung jawab. Jadi sentuhan-sentuhan batin kayak gitu kelihatannya menjadi warna. Itu dalam sekali filosofis itu. Luar biasa. Dan beberapa teman yang mukanya gahar-gahar itu nangis tuh di pinggir Masjid Ulele itu. Ketidakmantapan di dalam elit sekarang tuh kelihatan juga nggak mencerminkan satu nilai kepemimpinan ya, karena dalam isu kebijakan pandemi ini kan sering berubah-ubah, antar elit sering ceplos-ceplos tapi juga sering kontradiksi antar sesama gitu. Bahkan belakangan ada menteri yang mempromosikan kata-kata lucu-lucuan nih kadang-kadang itu. Apakah memang ini krisis kepemimpinan atau krisis apa? Ini kebetulan saya lagi nulis beberapa tugas akademik gitu, paper gitu ya. Antara lain bicara mengenai yang disebut sebagai kepemimpinan intrinsik atau otentik. Kepemimpinan otentik. Oh iya iya. Kepemimpinan hakiki lah. Apa itu sumbernya? Sumbernya dari perilaku. Sumbernya dari integritas, dari kejujuran, dari komitmen pada kebaikan, call atau keterpanggilan pada kepentingan orang banyak, kemudian kesediaan berkorban segala macam. Kata risetnya mengatakan semakin rumit keadaan, maka fungsi dari kekuasaan itu makin lemah gitu. Yang diperlukan tadi kebaikan-kebaikan tadi. Nah, karena itu ketika terjadi krisis seperti COVID ini, di mana masalah begitu datang tiap hari, nggak berhenti-berhenti kan, vaksin, soal logistik, soal bansos segala macam, muncul tuh kehasilan orang gitu. Iya benar. Ya kan? Yang memang bakatnya ngentit aja gitu, mencuri aja gitu, walaupun keadaan begitu buruk gitu. Tapi sebaliknya, yang tidak punya kekuasaan apa-apa, kalau yang bakatnya adalah pengen menolong, dia terjun saja gitu. Dan terjadi, saya sebutnya festival tolong-menolong se-Indonesia nih. Ada orang Klaten membuat Klaten Peduli, ada orang Jogja membuat Sambatan Jogja. Dan itu nggak perlu negara kan? Nggak perlu. Komunitas ya? Itu kan sebetulnya sikap pemimpin. Walaupun dia tidak punya kekuasaan, tapi jalan terus. Nah, kembali dalam rangka melihat ke depan ini, krisis COVID ini akan menjadi ladang bagi persemian para pemimpin intrinsik yang meskipun tanpa kekuasaan tetap dia bisa berbuat baik bagi masyarakatnya. Nah sebaliknya, kebetulan teman-teman sekarang ada dalam kekuasaan formal, kalau tidak baik-baik gitu ya, kalau tidak menunjukkan sikap hakikatnya sebagai pemimpin, ya lama-lama akan kehilangan kredibilitas. Dia boleh bicara apapun, tapi ternyata memang tidak punya, misalnya autentisitas ya, tidak punya keluhuran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Itu akhirnya kepercayaan masyarakat makin turun gitu. Dan kita tidak ingin itu ada crash tuh. Satu ketika keadaan begitu membutuhkan, akhirnya orang tidak ada yang dipercaya karena tadi misalnya data dirubah ini apa segala macam. Oke. Itu yang menurut saya ya memang agak, kalau saya aja stres mikirin pusing gitu. Ada menteri yang dia habis diskusi, dia kalau kita itu katanya kalau korupsi itu tergantung kita katanya. Kalau kita nggak serakah dia ketangkap gitu. Ada video jadi lucu juga. Karena apes saja katanya. Karena apes maka dia ketangkap. Jadi memang udah kehilangan harkat ya. Mungkin bagian dari rantai sejarah kita ya, yang memang perlu memanggil semua anak-anak bangsa untuk kita
terlibat memperbaiki ini. Ya. Nah, saya lihat di catatan di Google ya, Bung Sudirman ini membuat Institut Harkat Negeri. Ini apa? Tentu kan ada backgroundnya ya, ada visi. Namanya Institut Harkat Negeri. Memang Harkat Negeri udah hilang apa gitu? Agak mungkin kita hilang itu. Apa hubungannya dengan keadaan negara kita ini soal harkat ini? Harkat itu kan apa ya, martabat harga diri. Martabat harga diri ya. Ya kita tidak ingin memberikan pesan negatif, tapi sebaliknya pengen pesannya itu positif. Karena values satu institusi atau satu negara tuh barangkali adanya di harga diri itu kan. Nah, pikirannya pada para pendiri lah waktu itu ya kita pesankan bahwa ada sesuatu yang mesti dijaga, ada sesuatu yang mesti diperbaiki, yaitu harga diri bangsa ini. Kenapa harga diri bangsa ini ada masalah? Ya karena munculnya korupsi di mana-mana, munculnya kasus-kasus tadi yang mempermalukan institusi segala macam. Jadi kepengennya ke sana, tapi caranya dengan mendorong atau memproduksi tanda kutip para pemimpin sebanyak-banyaknya, terutama pemimpin yang tadi, yang pemimpin yang bukan soal kekuasaan tapi pemimpin soal perilaku lah. Ya, perilaku ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita pengen ikut berkontribusi menjaga martabat bangsa, harkat bangsa dengan cara mendorong dihasilkannya sebanyak mungkin para pemimpin. Dan itu terus kita kerjakan. Kita bikin training tadi, Abang. Tapi ide memang relevan mendirikan Institut Harkat Negara ini dalam situasi kita. Setidaknya kita ini mengalami problem mendasar ya, pasca proklamasi sampai sekarang ya. Banyak yang terbengkalai, belum terselesaikan. Sebetulnya dari sudut konsep strategi kita ini belum punya roadmap yang jelas arah pembangunan ya. Baik zaman Orde Lama, Orde Baru maupun sekarang. Nah, bukti ketimpangannya masih tinggi dan sebagainya. Mungkin salah satu yang penting di dalam Institut Harkat Negeri ini kan menggalakkan mungkin ya training atau pendidikan untuk mengenalkan ya anak-anak bangsa pada sejarah mungkin ya. Karena tadi para sejarawan itu menulis kalau kita mau mengenal memetakan masa depan maka kita harus melihat masa lalu. Nah, salah satu masalah itu nilai kepemimpinan kan. Nah, sudah seberapa jauh Institut Harkat Negeri ini menanamkan nilai-nilai itu, virsu ini kepada calon-calon pemimpin yang datang? Karena penting sekali institut. Nggak kan, Bung Sudirman kan orang pintar, nggak juga sembarang bikin institut itu. Harkat Negeri. Pasti ada visi, ada tujuan, ada ya ada tujuan lah. Ini kan bukan inisiatif saya pribadi ya, jadi kawan-kawan lah. Dan itu kita mulai dari tahun 2016 sebenarnya sudah. Udah lama juga ya? Udah lama, udah cukup lama. Dan kita keliling terus sih, baik diundang dalam forum-forum kaderisasi pemimpin maupun kita menyelenggarakan sendiri. Kita pernah keliling bersama beberapa teman terutama kota-kota kecil ya, karena kota besar itu kan ada perguruan tinggi cukup baik lah, ini masuk ke kota-kota kecil. Jalan sampai sekarang juga begitu. Jaringan-jaringan anak-anak muda kita dorong lah untuk menghidupkan diri sendiri supaya lebih mandiri. Nah ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan luncurkan program namanya Tri-Sector Leadership Bootcamp. Jadi satu program training untuk mengajak teman-teman dari 3 sektor. Dari pemerintah, dari private sector, dari LSM bersama-sama. Untuk mewujudkan pemimpin otentik tadi ya? Mudah-mudahan. Oke, ceritain. Jadi sengaja dicampur karena pada waktunya mereka-mereka ini kan tumbuh terus ya. Dan setelah masuk ke dalam level strategis, mereka jangan hanya berpikir sektornya sendiri. Jadi yang pengusaha jangan mikirin diri sendiri, hanya dagangannya gitu. Yang jadi birokrat jangan hanya mikir bagaimana birokrasi, tapi juga yang jadi aktivis tidak ngerti bagaimana birokrasi dan bisnis. Ya. Jadi kalau mereka 3 sektor ini disinergikan,
Kolaborasi. Pertama mereka akan jadi teman kan. Betul. Yang kedua saling sharing pengetahuan, pengalaman sampai akhirnya bisa berkarir bersama-sama. Ini kalau kita bisa dorong terus-menerus dari waktu ke waktu, saya kira ya bicara 10 tahun perjalanan kan lumayan menghasilkan banyak. Itu bagus sekali kan mengintegrasikan misalnya aktivis, dia kenal birokrasi, kenal profesional bisnis, ya. atau orang bisnis birokrasi kenal sama aktivis. Ya, kayak dulu juga begitu zaman awal-awal kemerdekaan kan. Orang terpelajar jadi aktivis, jadi intelektual, pejuang intelektual. Ada yang dokter bersama guru segala macam. Dokter jadi aktivis, jadi tokoh-tokoh bangsa kan. Mungkin ini mau dibikin oleh Institut Harkat Negara itu. Nah itu yang saya sebut sebagai sejarah kan kadang-kadang berputar ya. Ya betul. Kita tidak bisa mengcopy persis, tapi paling enggak inspirasinya kan bisa kita. Dan itu pasti kalau itu. Mudah-mudahan sih. Saya nih Muslim betul, bukan Muslim yang sedikit sekali tahu. Tapi sejak di Al-Quran itu mengatakan itu pasti itu. Siklus itu pasti terjadi. Nah ini kalau bisa kita jalankan, tadi kita punya sambungan ya, apalagi kan tadi saya sudah asar nih, udah menjelang maghrib. Kalau ada teman-teman muda-muda yang bisa meneruskan ini, saya kira sangat baik. Rasanya sambutannya cukup baik sih. Begitupun sambutan dari jadi saya minta beberapa orang senior yang ada di korporasi, yang ada di politik, yang itu untuk menjadi pengasuh mereka. Jadi bisa juga masuk ke HIPMI, ke Kadin kan. So pengusaha itu kan kalau dia dekat dengan aktivis yang mengerti nilai perjuangan dengan nilai patriotik, mungkin mereka berbeda, ya? Bisa menghambat sifat-sifat greedy itu kan. Karena katanya pedagang itu kalau dagangnya dia nggak perlu dia menilai. Nah ini kan perlu disinergikan kan melalui pendidikan Institut Harkat Negeri itu. Sebetulnya sih sekarang ya menurut saya kan yang pedagang sudah generasi ketiga keempat, yang politis juga begitu. Jadi harusnya sih suasana orang lapar tanda kutip itu udah sedikit sekali lah. Jadi harusnya masuk ke dalam sistem apakah itu sektor private, apakah sektor swasta, publik atau apa, itu lebih banyak diwarnai untuk memberi daripada untuk ambil. Karena kan level kita masih punya PR tadi 100 juta, tapi yang masuk elit kan relatif sudah cukup baik gitu ya. Jadi harusnya sih bisa tuh diajak ngomongin soal sesuatu yang sifatnya lebih panjang gitu. Dan saya punya harapan tadi forum tadi bisa menjadi ya tidak bisa disebut embrio karena sudah jalan kan, bisa terus kita dorong untuk satu ketika mereka jadi kader-kader lah. Ya saya pikir ini satu media yang bagus ya pendidikan ini. Tapi kembali lagi kalau kita adu di dalam dunia politik praktis dengan sistem kepartaian sekarang, tetap saja terhambat tadi kan pembentukan nilai-nilai kepemimpinan seperti itu kan. Jadi memang perlu ada perubahan di partai politiknya menurut saya secara fundamental begitu. Bukan berarti Institut Harkat Negeri sia-sia, tidak. Itu kita perlu perjuangan untuk merubah partai politik yang mengembangkan nilai-nilai virtue ya. Partai itu sebetulnya memang didirikan untuk mengupayakan secara bersama kemakmuran negara sebetulnya kan. Jadi karena itu partai itu pilar demokrasi. Karena dia pilar demokrasi, dia pasti pilar kita bernegara sebetulnya. Jadi kalau akar masalah di sini kita reformasi atau perbaiki, saya pikir bisa menampung Institut Harkat Negeri untuk memberikan bobot dan kualitas ke partai politik itu. Pada setiap kesempatan saya sering ditanyakan, Anda kapok berpolitik? Nggak boleh kapok. Politik itu kan ada dua jenis menurut saya, P kecil, P besar. Ada dua aja. P kecilnya ya politik praktis lah, pemilihan, pilkada segala macam. Oke, itu tahun musiman. Tapi politik dengan P besar itu ya kayak gini nih, berpikir terus soal bangsa, soal negara segala macam. Nah, jangan pernah menghindari politik karena di dalam praktek keseharian politik itu ya sumbernya regulasi, sumbernya peraturan, politik sumbernya program, politik sumbernya yang mengatur masa depan kan. Persis. Yang penting adalah tadi kalau misalnya kita punya
keleluasaan bisa mendevelop satu lembaga, sebutlah think tank atau lembaga training, tidak apa-apa itu disiapkan untuk menjadi pemasok dari proses politik formal itu. Masuk partai politik. Mudah-mudahan bisa seperti itu, dan kan itu kira-kira gunanya civil society ya, menjadi pengimbang dari state gitu. Ya, tapi kan juga civil society juga sekarang sedang lemah-lemahnya. Itu problem. Jadi kata sekarang Bang Harimanto, kita ini lagi lemah banget katanya. Partainya lemah, suara medianya lemah, masyarakat sipil lemah. Sipil lemah sekali. Penegakan hukum juga lemah. Nah, ini sebenarnya pilar demokrasi yang bisa sebetulnya kalau kita perbaiki, demokrasi kita akan maju. Tanpa ini juga sulit. Nah, jadi kita kembali sedikit lagi soal kepemimpinan ini. Kalau kita memperbaiki kepemimpinan, tentu kan ada dari mana kita harus memulainya kan. Kalau diarahkan ke partai politik sekarang kan nggak mungkin sudah given mereka tuh kan melalui presidensial threshold gitu loh. Mau mengikutin partai lolos atau juga ada parliament threshold. Jadi kepemimpinan otentik yang seperti diajukan oleh Bung Sudirman ini kayak agak sulit juga. Kita mesti ada cara lain mungkin ya untuk mengajukan cara memilih pemimpin. Kalau bicara efektif, cepat gitu ya, cepat efektif itu ada istilah cybernetic theory. Kalau kita mau nyalakan lampu saat rumah ini kan tidak harus satu-satu kita pasangkan, tapi ambil ujungnya di mana tuh? Satu-satu ya. Saklarnya tuh di mana tuh? Hidup semua. Kan? Hidup semua. Jadi eksekutif itu paling efektif. Tapi kalau itu nggak kejadian, kan banyak cara juga. Mungkin yang paling penting adalah ya kita sama-sama aktivis. Walaupun beda generasi kan saya muridnya gitu. Kita sebetulnya sama-sama generasi ini, kita baby boomer. Iya. Tapi yang penting adalah di antara para penggerak ini nggak boleh berhenti. Terus saja, kita terus saja. Kita sebagai aktivis sih mesti tetap semangat lah. Karena kan perjuangan itu kan tidak harus kita nikmatin sekarang hasilnya, tapi menanamkan nilai sebetulnya kan. Ada orang keliru, berjuang harus berhasil sekarang, yang begitu salah. Cepat putus asa kita. Jadi apa yang kita perjuangkan sekarang ini sebetulnya menanamkan nilai-nilai tadi, virtue ya untuk bangsa kita, anak cucu kita. Sebab kalau tidak ya kita akan nanti situasi sekarang akan mengemakan anak cucu mereka juga gitu. Jangan kira setelah mereka mati tadi tidak akan terkena anak cucu mereka. Kalau hukum kita tidak perbaiki, keadaan politik tidak perbaiki. Memang mereka sedang berkuasa sih nggak mungkin terkena, tapi suatu ketika juga akan terkena kalau kita sistem kita tidak perbaiki, demokrasi nggak perbaiki, dan institusi hukum kita tidak perbaiki. Nah, Bung Sudirman, tentu kan pemirsa perlu minta pengalaman Bung Sudirman dalam mengelola BRR dulu kan. Respon publik kan bagus sekali kan, apalagi kalangan parlemen kan memberikan apresiasi pemerintah gitu ya. Itu gimana tata kelola penanganan bencana dulu ya, sehingga sedikit meninggalkan problem, dikit sekali lah, tidak begitu krusial gitu lah. Itu di mana ini letak spiritnya? Ada beberapa diskusi ya belakangan, orang ingat kembali pada pemirsa, Bung Sudirman Said ini dulu itu deputi kelembagaan ya? Deputi kelembagaan Badan Rekonstruksi Rehabilitasi ya, tsunami Aceh waktu itu. Silakan. Jadi belakangan orang memanggil kembali ingatan itu. Apa sih yang membuat rekonstruksi rekonstruksi Aceh itu berjalan lancar? Mengkaitkannya dengan keadaan sekarang. Saya bilang suasana berbeda, tapi karakter krisis itu membutuhkan penanganan yang kurang lebih. Karena ada krisis alam, ada krisis. Ada bencana alam kan gitu kan. Tapi kan manajemennya mungkin bisa sama ya. Nah mungkin katanya kalau bencana alam yang lain-lain itu bencana kejadian selesai, kemudian kita datang melakukan perbaikan. Rekonstruksi. Kalau sekarang ini jalan sama-sama kan. Tapi intinya adalah nomor satu menurut saya,
harus ada sense of urgency bahwa serba kedaruratan tuh dirasakan. Itu dari kecepatan, dari konsistensi segala macam. Yang kedua, krisis itu sebaiknya dikelola dengan cara full time. Itu salah satu kunci dari kenapa BRI dianggap berhasil. Sukses, karena sejumlah orang meninggalkan pekerjaannya masing-masing, ngumpul di situ siang malam bekerja, bukan tidak bikin kesalahan, tapi kesalahan itu kemudian dilakukan evaluasi bersama-sama kan. Tapi karena pelakunya sama terus-menerus orang-orang itu, makin ada perbaikan. Jadi yang kedua adalah full time, yang ketiga rasanya dari segi values, dari segi tata nilai, dari segi tadi virtue segala macam ini, orang-orang yang berangkat ke sana itu core timnya itu pilihannya lumayan baik lah. Secara kompetensi dia punya, secara integritas dia punya, kemudian datang ke sana bukan karena disuruh, tapi karena keterpanggilan gitu. Nah itu juga berpengaruh. Nah yang keempat, sistem kerja, soal transparansi, soal governance, tata kelola segala macam, sehingga rekonstruksi yang besar sekali bobotnya itu bisa didukung oleh seluruh dunia. Abang dulu di DPR, budget kita ya ada tapi tidak cukup lah ya. Iya betul. Karena itu kita mendapat barangkali 70% dari biaya pembangunan Aceh itu datang dari baik bantuan asing maupun bantuan NGO maupun perusahaan. Nah itu yang mungkin bisa saya syukuri sebagai pelajaran. Jadi integritas, tata nilai, profesionalisme, transparansi, kemudian tadi ketulusan. Dan sebetulnya Indonesia penuh dengan orang-orang seperti itu. Nah tinggal orang seperti itu diberi kesempatan apa enggak untuk menata Republik ini gitu. Seperti itu. Itu pelajaran dari Aceh yang saya dapat tuh Bang. Ya tentu kan bukan yang saya maksud tuh gimana sih tata kelolanya kok ditangani oleh Pak Kuntoro ya? Ketuanya Pak Kuntoro. Pak Kuntoro ketuanya kan, Pak Dirman Bung. Salah satu deputi. Sebagai satu deputi kok apa ya? Katakanlah melampaui target lah. Apresiasi dunia oke. TNI dipuji-puji, dulu Polri semua dipuji, BRI juga dipuji, DPR juga puji, pemerintah puji. Nah, apa sih rahasianya gitu loh? Dari sudut tata kelola manajemennya gitu loh. Kan jarang ada simpang siur dulu kan. Memang ada masalah-masalah dikit kan bisa diselesaikan dulu lah gitu. Apa ada korupsi berapa miliar-miliar gitu kan. Sangat mudah dituntas. Dan transparansinya itu loh. Kalau sebelum ke teknis Bang, menurut saya hikmah dari tsunami Aceh adalah membuat orang yang dulu bertikai jadi satu kan. Oh iya. Itu luar biasa. Hikmahnya. Ya. Jadi kelihatannya peristiwa kemanusiaan itu mengetuk hati banyak orang, yang GAM, yang TNI, yang pemerintah, yang itu kumpul jadi satu mengatakan ini PR kita bersama, selesaikan gitu. Saya ingat sebelum berangkat ke Aceh itu pamit kepada Pak Kuntoro ketua kita kan, kepala, mengunjungi beberapa penjara, ke Sukamiskin, ke Malang, sebelum berangkat ya? Sebelum berangkat, ketemu dengan tokoh-tokoh GAM. Oh, ketemu tokoh GAM. Untuk ya kulonuwun lah, kata bahasa orang Jawanya. Dan itu hikmahnya luar biasa. Jadi begitu kita di lapangan, tidak ada lagi nasihat lah ya menghadapi mereka itu. Nah, itu kelihatannya menjadi satu suasana batin lah, inspirasi. Kemudian ketika Nata tadi abang bertanya soal tata kelola, ini Pak Kuntoro pidato begini di Ulele nih, bersembilan lah, waktu itu masih dibentuk awal-awal. Beliau mengatakan, saudara lihat sekeliling nih, semua rata dengan tanah gitu. Hanya tangan Tuhan yang bisa melakukan ini. Karena itu hanya tangan Tuhan pula yang bisa mengembalikan gitu. Merasalah saudara-saudara katanya, Anda dikirim oleh Tuhan. Jadi jaga kebersihan tanganmu. Jangan pernah berpikir sedikit pun soal korupsi mencuri. Supaya bertanggung jawab lah ya. Supaya bertanggung jawab. Jadi sentuhan-sentuhan batin kayak gitu kelihatannya menjadi warna. Itu dalam sekali filosofis. Luar biasa. Dan
beberapa teman yang mukanya gahar-gahar itu nangis tuh di pinggir Masjid Ulele itu. Jadi itu menurut saya peristiwa yang sangat dalam dan akhirnya menjadi landasan dalam pada waktu kita mulai meng-create atau membangun season tadi. Jadi seluruh tindakan itu dari mulai pengadaan, mulai bagi uang segala macam itu diwarnai oleh tindakan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai selesai hampir tidak ada kecelakaan tanda kutip ya. Tadi makanya oleh PBB pun disebut sebagai salah satu lembaga rekonstruksi terbaik. Ya, saya kan mengikuti perkembangan dulu kan di rapat-rapat DPR. Saya dulu kan ikut memantau tuh melalui pesawat Chinook pinjaman Singapura kan. Saya sebagai ketua fraksi dulu sempat lewat di atas yang udah rata itu kan di Semelu segala itu. Saya ingat betul itu. Nah, karena pujian-pujian gitu. Nah, ya tata kelolanya bagus lah. Saya bukan membandingkan sekarang, tapi kan perlu kalau boleh gitu diceritakanlah lagi gimana supaya tata kelola pandemi ini itu berbeda ya. Ini ada alam, ada pandemi COVID ya. Yang bisa saja ini memberikan inspirasi untuk tata kelola pandemi saat ini, baik itu dalam urusan policy issues ya maupun mengenai public service ya. Karena ini sangat terkait ya. Baik itu untuk keselamatan kesehatan maupun dalam rangka kita pemulihan ekonomi. Nah, kenapa perlu supaya kita lebih cepat keluar dari krisis pandemi dan krisis ekonomi? Walaupun menurut WHO kita mungkin yang terakhir, kata yang ngeri juga. Terakhir itu kapan tuh nggak jelas juga. Lama-lama kita yang dimakan COVID itu loh. Udah suntik belum Pak? Udah. Alhamdulillah. Belum yang ketiga ya? Sudah dapat booster karena... Udah booster 3? Saya belum di mana booster ketiga itu. Perlu juga itu. Karena kita masuk dalam kelompok nakes kan di frontline kan? PMI frontline, ya? PMI. Iya. Aku boleh numpang satu lah. boleh. Itu bisa nggak diinspirasi sedikit kawan-kawan kita yang mengelola pandemi sekarang? Mudah-mudahan bisa mereka mendengar lah ya. Jadi pertama kita harus empati sepenuhnya bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang klaim punya pengalaman, punya pengetahuan. Iya, betul. Karena seluruh dunia ini kan baru kejadian ya. Karena itu wajar kalau istilahnya itu coba salah, try and error. Belum solid. Belum solid itu, wajar saja. Tapi kalau boleh disarankan berulang-ulang memang sebaiknya ada tim khusus yang menangani ini secara full time, secara penuh waktu. Jadi tidak disambi dengan yang lain-lain. Dengan orang yang tepat maksud toh? Tentu saja. Ya tepat itu relatif ya. Kalau orang itu terus belajar akan ketemu. Nggak masuk ke tepat itu begini. Ya kesehatan urusan kesehatan. Ya itu saya gitu. Sektor masing-masing juga pentingnya untuk dijaga. Gitu. Jadi di samping memang the right person to the right position, tapi juga sebaiknya fokus full time, tidak dapat tugas-tugas tambahan. Kemudian ada institusi yang istilahnya itu komandannya siapa sih? Itu jelas. Ya betul, ini kan kurang jelas. Berpindah-pindah begitu, kemudian berubah-ubah. Orangnya tidak terlihat bahwa sepenuhnya mengerjakan itu karena punya tugas-tugas lain, kesibukan lain. Nah, yang berikutnya adalah konsistensi kebijakan gitu. Itu yang selalu jadi sorotan. Beberapa hari lalu seorang ekonom menulis riset di mana-mana, Pak Hati Basri menulis riset di mana-mana, meskipun masih belum bisa disimpulkan, tapi di negara-negara yang polisinya konsisten meskipun kendor, tapi impact-nya terasa. Tapi kalau kendor kencang, tapi tidak konsisten itu dampaknya berbahaya gitu. Jadi full time, kejelasan komando, konsisten, selebihnya akan ikut ya. Apalagi masyarakat kita kan sebetulnya kan masyarakat yang cukup taat pada policy sebetulnya, dengan segala kekurangan masing-masing. Tapi itu aja mungkin kuncinya. Nah, karena kan sebetulnya pemerintah kan memiliki otoritas kan seperti kebijakan publik. Nggak ada orang lain kecuali pemerintah kan. Tapi dan undang-undangnya kan ada undang-undang darurat COVID segala macam. Ada undang-undang nomor 6 tahun 2018. Jadi sebetulnya sih
banyak yang bisa diperbaiki ya kalau dan saya sepakat bahwa kita belum tahu nih COVID akan selesai kapan. Karena itu lebih baik persiapan harus long term ya, long term. Itu apa peranan PMI di dalam membantu kita menyelesaikan COVID, membantu pemerintah? Jadi Palang Merah Indonesia kebetulan saya di PMI sejak tahun 2020. Sejak Maret, Februari 2020 kita sudah memantau situasi di luar dan menyatakan bahwa bagi kita Indonesia ini hanya soal waktu karena kita punya, ini ucapannya Pak Ketua Umum Pak Yusuf Kala, karena kita punya pelabuhan begitu banyak yang terbuka, punya bandara banyak terbuka dan ternyata memang tidak bisa dihambat kan. Nah sejak awal kita fokusnya pada pencegahan sebetulnya. Pencegahan. Edukasi, kemudian bagi masker untuk masyarakat, bagi apa? 5M lah. 5M karena yang 3T-nya urusannya pemerintah kira-kira gitu. 3T pemerintah. Itu kita lakukan terus sampai sekarang, penyemprotan, disinfektasi. Nah belakangan kita masuk ke dalam urusan vaksinasi, ikut bantu vaksinasi, meskipun belum terlalu besar. Ikut PMI ikut ya? Ada. Berapa banyak? Baru awal-awal kemarin dua kali putaran kita menghabiskan kira-kira 20.000 ya. Kecil dong 20.000. Kecil sekali. Sinovac ya? Ya dari istilahnya vaksin merah putih ya. Nah ini kita akan kerjasama dengan beberapa institusi termasuk TNI segala macam. Jadi pencegahan tetap kita lakukan karena tadi putaran itu kita belum tahu kapan. Tapi bila mana diperlukan, kita sampaikan kepada pemerintah siap membantu kecepatan vaksinasi. Selebihnya, kadang-kadang ada donatur yang menitipkan bantuan sosial yang kita bagi, sembako segala macam gitu. Oh jadi PMI juga mengambil inisiatif untuk sembako ya? Ada. Boleh juga ya? Meskipun tidak banyak ya. Oh tapi lumayan lah kan? Ada. Ada orang percaya gitu ya untuk. Itu barangkali yang perlu kita syukuri ya karena orang percaya pada lembaga PMI. Itu sih kurang lebih. Berapa target PMI untuk memvaksin publik masyarakat? Kita menyampaikan surat pada pemerintah bahwa kan kita ini punya 34 markas provinsi, punya 409 markas kabupaten kota, punya 236 unit donor darah seluruh Indonesia. Iya. Nah seluruh unit atau titik-titik aktivitas itu kalau dihitung-hitung kita bisa menyelenggarakan 100.000 vaksin sehari. Sehari. Itu sebenarnya sudah tambahan. Kalau memang dibutuhkan oleh pemerintah ya. Karena itu artinya kan kita punya jaringan ke tenaga kesehatan, ke relawan. Iya. Itu yang akan kita optimalkan. Sebetulnya kita ini udah bukan terlambat ya. Jadwal kita itu yang molor sebetulnya. Yeah. Dulu kan target pemerintah kalau tidak salah itu kan sampai September ya, atau November saya lupa itu. Kita mesti mencapai 70%. Ya. Tapi sekarang ini kayaknya belum 30 ya? Masih jauh Bang. Jadi masih jauh ya? Kalau kita mau mengambil target yang ideal itu, kan ada 208 juta yang perlu divaksin. Ya, kalau dikalikan 2 artinya 416 juta. Ya, 420. Sekarang ini baru mungkin 75 jutaan. Baru 75 juta. Iya. Jadi 35% lah ya. Iya. 35%. Jadi untuk yang termasuk yang 2 kali ya. Jakarta kan relatif lumayan aman. Jadi kalau misalnya PMI dapat jatah sehari 100.000, kira-kira selesai nggak September untuk 70% herd immunity ini? Hitungannya gini katanya. Kalau mau baik itu sehari 1 juta seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 1 juta. Nah sekarang ini pelaksananya mungkin belum sampai 400.000. Satu hari. Jadi memang masih gap. Nah karena itu TNI dikerahkan, polisi dikerahkan. Mudah-mudahan nanti PMI ikutan. Semakin banyak yang ikut partisipasi, makin baik. Tapi memang ada 2 isu. Mungkin biaya bisa disiapkan, mungkin vaksin bisa ditambahkan. Yang tidak bisa cepat digandakan adalah 2. 1, jaringan logistik. Karena itu kan memerlukan tempat penyimpanan khusus. Itu sulit digandakan. Yang kedua nakes. Beda-beda ya. Ini kulkasnya istilahnya beda-beda. Ya, kulkasnya lah kira-kira. Yang kedua tenaga kesehatan. Karena yang nyuntik kurang, itu kan. Ya? Nah, beberapa inovasi misalnya kita sedang dorong. Bisa nggak teman-teman yang semester 6, semester 8 itu dilatih. Diajak relawan. Terus dikasih istilahnya diampu oleh para perawat dan dokter. Kemudian
dilatih menjadi vaksinator, itu akan mempercepat. Nah itu kita sedang lakukan beberapa percobaan seperti itu. Ini masuk kedokteran maksudnya? Kedokteran, keperawatan ya? Pokoknya yang bisa nyuntik lah. Kan itu sebetulnya simpel saja. Cuman diperlukan ya kata teman-teman dokter pengetahuan dasar lah bagaimana. Ya memang kalau dilihat dari pengamatan ahli-ahli kebijakan publik ya dan ahli ekonomi memang manajemen penanganan pandemi ini lemah sekali gitu loh. Yang tadi target September November bisa selesai, tapi baru 30% sekarang Agustus ya. Saya nggak tahu apa memang vaksinnya kurang atau tenaganya kesehatan memang belum terbentuk. Sampai sekarang kan tidak diumumkan oleh pemerintah. Vaksin kita ini sebenarnya berapa sudah datang, berapa suntikan, belum ada kabar. Sebetulnya sih dipublikasikan ya, terutama di Kementerian Teknis Kesehatan. Cuman memang tadi sumbernya itu bermacam-macam. Ya ini masalah juga itu. Kemudian ya di negara lain juga sama. Tapi negara kita ukurannya besar sekali kan. Sama jalur logistiknya tidak merata. Nah sementara tadi yang namanya vaksin Moderna cara ngurusnya berbeda dengan Sinovac. Yang namanya AstraZeneca beda lagi gitu. Jadi itu pasti memperumit masalah karena itu semakin banyak yang bergerak membantu mungkin makin baik. Nah itu yang ya kami di Palang Merah sudah lama menyampaikan itu pada pemerintah. Kalau diperlukan ada kapasitas silakan digunakan gitu. Oke, saya pikir ini ada sedikit lagi ya. Apa kira-kira saran ya Pak Sudirman yang biar cepat dilakukan di pemerintah perbaikan manajemen tata kelola pandemi ini agar sinkron, kolaborator gitu kan, jangan simpang siur, harus ada komandan gitu kan. Ini presiden nggak kelihatan. Menteri Koordinator Ekonomi ngomong sini sendiri, kadang-kadang beda sama sini, beda macam-macam lah. Ya katanya menonton itu lebih hebat dari pemain gitu. kita ngerasakan pasti setengah mati lah mereka. Ini bukan penonton, menyampaikan pesan penonton. Tapi abang kan pernah jadi pemain juga, pernah ada di dalam pemerintahan. Jadi menurut saya kembali ke prinsip-prinsip manajemen krisis tadi. Leadership sebisa mungkin yang mengerjakan full time supaya tidak mengerjakan hal lain. Kemudian konsistensi kebijakan. Itu berarti ada orang mengerjakan hal lain, tapi Pak Dirman kurang terbuka yang ngerjakan selain lain. Ya kalau masih punya jabatan ini tuh kan beda. Misalnya berkaca pada BRR kan, ya sudah urusannya di Aceh saja gitu. Memang sekarang nasional, tapi sebaiknya tidak mengerjakan yang lain. Yang keempat, konsistensi kebijakan. Lurus saja, karena kebijakan konsisten itu akan ada peluang untuk mengevaluasi secara waktu ke waktu. Tapi kalau bolak-balik, nggak bisa dibandingkan hasilnya itu. Nah itu yang mungkin, saya kira semua orang sepakat dengan itu. Dan saya sih bersyukur sekarang ini karena sudah mulai ada keterbukaan dari otoritas. Beberapa kali kan gubernur bilang, sorry ini nggak ada, sorry ini nggak terjadi, minta maaf. Itu kan sebenarnya tanda bagus ya. Bahwa terbuka pada perbaikan. Nah tinggal gimana yang menarik itu salah minta maaf ini paling enak gitu. Kan jarang biasanya statement negara statement itu minta maaf, negarawan minta maaf itu bagus sekali itu. Siapa ini yang sering minta maaf nih? Ya banyak lah yang minta maaf. Bagus, alhamdulillah berarti kan ada culture kita terbangun kan. Itu kan menunjukkan kedewasaan. Dewasa, semakin matang lah culture kita, bagus tuh. Apalagi ada nggak yang kurang? Jangan banyak-banyak lah ya. Nggak tadi yang ada petinggi dalam penanganan manajemen ke banyak pekerjaan itu apa maksudnya itu? Ya seluruh orang yang dikasih tugas di kepemimpinan kan masing-masing punya jabatan kan. Menteri ini, menteri itu. Konsentrasi aja mesti. Iya kan mau tidak mau beliau juga punya kewajiban ngurusin kementeriannya gitu. Jadi tidak mungkin katakanlah memang urusan kementerian yang bersangkutan tidak lagi aktif karena pandemi, tetap saja berat ya kalau makan konsentrasi lah. Jadi
Jadi kalau nanti ini berkepanjangan, menurut saya tidak ada, bukan hal yang jelek untuk kemudian mengevaluasi, kemudian udah putuskan saja siapa yang betul-betul bertugas menangani itu. Ini soal persepsi aja ya, Bu. Ini soal boleh sepakat tidak sepakat. Awal-awal kita diserang pandemi 2 Maret ya, 2020. Iya. Ada perdebatan soal isi Undang-Undang nomor 20 itu loh, nomor 6 tahun 2020 mengenai perlu nggak kita lockdown. Menurut Pak itu perlu nggak kita lockdown ini? Supaya lepas dari istilah hukum ya. Seluruh negara yang efektif melakukan mengatasi COVID karena melakukan itu. Lockdown. Lepas dari istilah hukum. Istilah hukum itu urusan. Kita ini istilahnya aja aneh-aneh gitu loh. Istilah teknisnya, pokoknya teknisnya adalah batasi interaksi aja. Orang diminta tinggal di rumah untuk sementara, sehingga kan sudah jelas rumus penularan virus itu karena interaksi kita. Gerakan orang manusia, ya, kerumunan. Iya. Jadi apa namanya kurang berani lah Bapak mengatakan bukan lockdown. Jadi memang kurang otentik kayaknya. Aktivisnya keluar deh. Oke, saya pikir tidak masalah itu. Apa namanya, walaupun sampai sekarang masih perdebatan mengenai Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, ya, Kepres nomor 11 tahun Undang-Undang nomor 6 tahun 2012 ya. Ya, Kepres nomor 11 tahun 2020. Itu masih ya perdebatan. Kita tetap berdoa ya pada seluruh bangsa, kita tetap taat dengan perintah pemerintah untuk selalu melaksanakan prokes ya. Kita selalu menjaga kesehatan agar pandemi ini bisa kita atasi bersama. Dan yang paling penting, orang-orang yang berpunya di tengah-tengah PPKM ini memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan pekerja harian. Ya. Bung Sudirman, luar biasa hari ini. Bang, terima kasih banyak kehormatannya diajak ngobrol. Ya, memang sengaja ringan dan berat. Ringan betul ini. Belum berat betul. Sudah memberikan kesempatan yang luar biasa, meluangkan waktu ya. Tadi kita sudah cicipin tekwan ya. Pempeknya enak, apa tadi lenggang? Lenggang ya, lenggang ya. Itu buatan sendiri itu, buatan orang rumah. Terima kasih. Mudah-mudahan berkesan dengan lenggangnya. Nanti sewaktu-waktu kita dengan topik lain, selain saya mau undang Insya Pak Sudirman. Saya pikir Bung Sudirman salah satu calon pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan kita ada partai politik. Demikianlah pemirsa Indonesia, jangan lupa ikuti video kami selanjutnya, subscribe, ya, komen, and bagikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat dan pasti berpahala kalau membagikan video kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.